Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar fisika bersama Bu Tuti. Kali ini kita memasuki materi kelas 12 dengan topik listrik statis. Kita akan membahas tentang pengertian listrik statis, penerapan listrik statis, dan muatan listrik. Pernahkah kalian melihat penangkal petir di atas gedung? Dan juga komputer atau HP dengan teknologi layar sentuh? Ya, semua hal tersebut dapat dijelaskan dengan materi tentang listrik statis. Nah, ini adalah kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi akan kalian kuasai. Hal yang pertama kita tanyakan adalah, apa itu listrik statis? Ya, listrik statis sesuai dengan namanya statis, berarti diam. Jadi listrik statis merupakan listrik yang elektronnya tetap diam di dalam konduktor. Listrik statis terjadi ketika terdapat dua buah konduktor dengan muatan listrik yang berbeda bila saling bersentuhan atau saling digosokkan. Menurut sejarahnya, penemuan listrik statis ditemukan pertama kali oleh Thales. Dia adalah seorang ahli matematika dari Yunani kuno. Nah, di SMP kita mengenal materi tentang struktur atom, bahwa atom merupakan penyusun dasar materi yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom tersusun dari proton dan neutron, di mana proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan, sedangkan elektron bermuatan negatif. Kita mengenal ada 3 jenis atom berdasarkan jenis muatan listriknya. Yang pertama adalah atom netral, memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Yang kedua adalah atom bermuatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron atau jumlah proton lebih kecil daripada jumlah elektron. Yang ketiga adalah atom bermuatan positif bila kekurangan elektron sehingga jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Proton berada di dalam nukleus sehingga sulit untuk dikeluarkan dari atom. Tetapi elektron yang berada di kulit atom akan mudah dikeluarkan. Untuk dapat memindahkan elektron keluar dari atom, maka diperlukan energi dari luar. Bila kita menggosok suatu benda, maka kita memberikan energi pada atom benda tersebut. Akibatnya, sebagian elektron dapat berpindah dari benda tersebut ke benda lainnya. Contoh perpindahan elektron yang pertama adalah balon digosok dengan kain wol. Nah, di sini terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Yang kedua, contoh perpindahan elektron adalah kaca digosok dengan kain sutra. Di sini terjadi perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif. Yang ketiga,
adalah styrofoam yang digosok dengan kain wol. Nah, di sini elektron berpindah dari kain wol ke styrofoam, sehingga styrofoam menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Nah, dari sini kita melihat ya, jika muatan listrik sama, negatif dengan negatif atau positif dengan positif, maka akan tolak-menolak. Dan jika muatan listrik berbeda, negatif dan positif, maka akan tarik-menarik. Kalian ingat-ingat ya, ini merupakan materi yang penting pada topik kali ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hanya dapat bututi tampilkan. Yang pertama adalah penangkal petir, teknologi layar sentuh, elektroskop, kemudian rantai pada truk bahan bakar, pengecatan mobil, alat pengumpul debu, mesin fotokopi, printer laser, dan elektrokardiograf. Yang pertama adalah penangkal petir. Terjadinya petir, petir terjadi karena lompatan elektron dari awan yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Penangkal petir merupakan alat pengarah petir agar petir tidak menyambar bagian gedung yang lain. Alat penangkal petir berupa logam yang sangat konduktif seperti tembaga. Ketika petir menyambar logam tersebut, elektron akan disalurkan melalui kawat menuju tanah atau grounding. Selanjutnya kita lihat pesawat terbang. Pesawat terbang di udara dengan ketinggian ribuan meter dari daratan. Tentunya, kondisi ini akan menjadi target utama untuk petir menyambar. Nah, apakah pesawat juga mempunyai penangkal petir? Nah, ini dia jawabannya. Static discharge system atau penangkal petir pada pesawat. Saat pesawat terbang di angkasa bergesekan dengan udara dan awan, akan timbul muatan listrik statis di seluruh badan pesawat. Karena terdapat alat ini pada beberapa tempat pada badan pesawat, maka akan segera membuang listrik ke udara tanpa harus menggunakan sistem grounding seperti pada penangkal petir. Sehingga sangat kecil kerusakan pesawat akibat tersambar petir. Nah, ini kita lihat bentuknya. Bentuk dari static discharge pada pesawat sangat simpel dan sederhana, yaitu berupa potongan logam seperti paku yang ditempatkan pada ujung pesawat, ekor, dan hidung pesawat, dan berjumlah kurang lebih antara 12 atau 16. Selanjutnya adalah teknologi layar sentuh. Di setiap sudut layar sentuh HP atau laptop terdapat sirkuit yang berfungsi untuk mengukur kapasitansi. Sentuhan yang diberikan oleh jari atau alat penghantar lainnya yang merupakan konduktor pada layar menyebabkan gangguan pada kondisi elektrostatis. Gangguan tersebut menyebabkan perubahan kapasitansi. Nah, materi mengenai kapasitansi nanti akan dibahas pada bagian belakang pada topik listrik statis ini. Perubahan yang terjadi terukur oleh sirkuit atau rangkaian dan kemudian dipergunakan untuk mendeteksi
lokasi sentuhan. Selanjutnya adalah elektroskop. Elektroskop adalah perangkat elektrik yang dibuat untuk mengetahui muatan listrik yang ada pada suatu benda. Alat ini biasanya digunakan oleh para servis alat elektronik bersandingan dengan alat listrik seperti ampermeter dan voltmeter. Selanjutnya adalah rantai pada truk bahan bakar. Nah, apa gunanya rantai ini yang menjuntai ke tanah? Ya. Nah, kita lihat sekarang rantai yang menjuntai pada tanah itu adalah berguna untuk menetralkan agar listrik statis yang timbul karena gesekan tidak membahayakan muatan listrik. Selanjutnya adalah pengecatan mobil. Agar mobil dapat dicat dengan rata, maka badan mobil diberi muatan listrik yang berbeda dengan muatan listrik pada cat. Dengan demikian, cat dapat menempel kuat dan merata pada mobil. Yang keenam adalah alat pengumpul debu. Ini digunakan pada cerobong-cerobong pabrik. Nah, di sini dengan menggunakan perbedaan muatan, maka debu-debu ini dapat ditarik pada dinding-dinding alat pengumpul debu. Selanjutnya adalah mesin fotokopi. Ya. Yang kedelapan adalah printer laser. Nah, di sini juga menggunakan prinsip perbedaan muatan sehingga gambar akan tercetak pada kertas. Yang kesembilan adalah elektrokardiograf. Ya. Terakhir, contoh soal. Ya. Ada 4 buah muatan A, B, C, dan D. A menarik B, ya. A menolak C, C menarik D, dan D bermuatan positif. Tentukan jenis muatan-muatan lainnya. Ya. Yang pertama kita lihat adalah muatan yang diketahui yaitu D. D bermuatan positif. Padahal D itu ditarik oleh C. Berarti artinya yang tarik-menarik itu muatannya berbeda. Berarti C bermuatan negatif. Oke, kemudian A menolak C. Artinya A dengan C muatannya adalah sama. Berarti A bermuatan negatif. Selanjutnya A menarik B. Berarti A dengan B bermuatan berbeda. Berarti B bermuatan positif. Oke, mudah bukan? Ya, oke. Begitu materi pada topik pertama. Mudah-mudahan kalian jelas. Kalau tidak jelas, silakan kalian diskusikan. Bisa di kolom komentar di bawah ini atau melalui WA chat pada grup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.